Gue lihat banyak banget orang yang berjanji bahwa mereka tuh akan berubah pada awal tahun 2025 ya. Jadi di saat 2024 ke 2025, mereka itu mulai berjanji ya, "Gue ini bakal jadi versi terbaik gua di tahun 2025. 2025 ini adalah tahun gua." Dan mereka banyak yang bilang ya bahwa 2025 mereka itu bakal login, tapi mereka malahan login game gitu. Dan akhirnya ya mereka stay di comfort zone mereka terus dan akhirnya nggak berkembang terlalu jauh gitu. Akhirnya mereka diem aja di posisi mereka ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan banyak ya teman-teman gua atau orang yang gua kenal itu bilang gua bakal login di 2025. Gua ini bakal jadi versi terbaik dari diri gua 2025. Tapi mereka itu akhirnya nggak kemana-mana. Mereka kelihatannya sok sibuk, tapi mereka nggak berkembang at the end. Mereka di situ-situ aja. Jadi gue pengen kalian inget-inget lagi perkataan kalian di saat awal tahun 2025. Apa goals kalian, resolusi kalian apa? Apa yang bakal kalian pengen capai gitu di 2025? Dan janji-janji apa saja yang udah kalian bikin pada awal tahun 2025? Dan apakah udah ada yang tercapai? Atau bahkan belum ada yang tercapai sama sekali karena kalian ya rebahan terus dan melakukan hal yang sama terus setiap tahunnya. Karena gue lihat ya banyak kaum New Year New Me namanya, itu dia sering banget ya di awal tahun ya mungkin Januari ya, itu mulai termotivasi banget, merasa produktif, mereka kerja, mereka nge-gym, mereka olahraga, biar kesannya New Year New Me gitu. Tapi at the end Februari itu udah mulai hilang motivasinya, Maret udah hilang. Jadi kuncinya itu bukan motivasi tapi disiplin kalian. Dan gue yakin 90% orang yang ngomong, "Wah, this time will be different ya. Gue nih bakal jadi versi terbaik dari diri gue di tahun ini." Itu semua gagal. Karena 90%-nya ini, itu stay di comfort zone mereka. Sedangkan 10% yang berhasil, yang mereka tuh yang bisa take action dan mereka bisa mencapai goals mereka, itu kenapa? Karena mereka itu bukan termotivasi, tapi disiplin. Karena 90% dari kalian, gue yakin itu nggak ada yang berubah hidup Mei tahun 2025, makanya gue bikin video ini. Jadi di video ini gue bakal share ke kalian ya, 3 cara biar tahun 2026 itu menjadi tahun terbaik kalian. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama ini, kalian itu harus all in. Yang gue maksud di sini bukan all in kalian trading, kalian full margin all in gitu, enggak ya. Yang maksud gue di sini, kalian tuh harus all in kerja. All in belajar ya, all in dedikasi kalian, fokus kalian untuk ke suatu bidang ya. Nggak usah kripto, nggak usah trading, nggak usah apapun itulah. Apapun yang kalian suka video editing ya, silahkan ya. Kalian fokusin, all in ya. Bener-bener effort kalian itu buat video editing, buat kembangin ya skill kalian, biar kalian bisa jadi video editor yang lebih profesional, bisa gue bilang. Yang kedua ya, all in kerja. Kalau misalnya kalian udah punya kerjaan ya, misal kalian di pabrik lah, atau mungkin kalian mau kerja sebagai apapun lah, mau Gojek, mau apapun itu kalian all in, bener-bener kerjain dengan sepenuh hati. Karena gue percaya ya, kalau misalnya ada orang yang put 100% effort mereka, atau fokus mereka ke suatu bidang, itu mereka pasti akan berhasil. Kalau misalnya mereka itu gagal, berarti mereka itu belum put 100% dari effort mereka atau fokus mereka. Contohnya dari diri gue. Kalau misalnya gue tahun 2025 itu gagal, artinya apa? Artinya itu gua belum put 100% dari effort gua. Tenaga gua, pikiran gua itu sebelum gua taruh semua di bidang itu. Tapi kalau gua berhasil, berarti gua itu udah put 100% ke bidang tersebut. Jadi rumusnya simpel banget sebenarnya. Dan all in yang selanjutnya itu all in analisa atau mungkin all in trading. Tapi trading ini bukan dalam konteks negatif kalian all in semua duit kalian, bukan. Maksud gue ini all in belajar trading dan juga belajar analisa. Kalian backtest terus, misal kalian mau jadi trader gitu ya, mau jadi trader yang profitable, yang profesional, kalian buka trading view, kalian lihat on-chain datanya, mau di CoinGlass, mau dimanapun itu ya, nggak usah yang berbayar, nggak usah mahal-mahal lah. Start small dulu, gitu. Kalian mulai belajar terus, konsisten per hari, misal gak usah lama-lama, 2 jam aja. Kalian kasih waktu 2 jam buat charting, atau mungkin 3 jam, nanti seiring berjalannya waktu naikin jadi 6 jam, jadi 8 jam, biar kalian makin tajam, pikiran kalian makin fokus ke trading kripto atau mungkin ya trading apapun itulah, gak usah kripto, mau saham, mau forex dan lain-lain gitu. Karena pengalaman gue pribadi, di saat gue mulai belajar trading pas awal, di saat umur 14 tahun, di saat gue baru terjun ke forex, apakah gue belajar? Ya gue belajar tapi dikit. Jadi start small, seperti yang tadi udah gue bilang ke kalian, ya 2 jam dulu, atau gak usah 2 jam, 30 menit dulu, terus sejam dulu, bulan depan 3 jam dan lain-lain, pelan-pelan. Yang penting ya pasti ada progresnya, yang penting better than yesterday. Jadi kalian tuh nggak usah bener-bener, apa ya, kayak compete sama semua orang ya. Kalian tuh harus compete sama diri kalian sendiri. Kalian nggak usah berlomba-lomba dengan orang lain, bandingin diri kalian dengan orang lain, "Oh si itu bisa cepet ya, oh sender nih bisa belajarnya cepet ya." Nggak usah dibandingin seperti itu, kalian bandinginnya dengan diri kalian sebelumnya atau tahun sebelumnya, atau mungkin ya dari kemarin, dari hari-hari kemarin, kalian lebih baik atau enggak. Kalau kalian lebih baik, berarti kalian itu udah ada kemajuan kan.
Nah, cara yang kedua, itu kalian harus tinggalin teman kalian. Ya, ini bukan dalam konteks negatif lagi, tapi tinggalin teman kalian yang benar-benar menghambat kalian untuk kalian melakukan sebuah progres. Kalian mau maju nih, kalian dihina-hina, kalian tarik lagi mundur. Contoh, kalian ini pengen coba belajar trading, tapi teman kalian ngajakin login Mobile Legend gitu, login apapun lah, game apapun gitu. Ya kalian itu kan menghambat kalian tinggalin, kalian harus berani say no. Kalian bilang ke teman kalian, "No, gue gak mau, gue pengen belajar. Gue pengen ubah hidup gue pengen masa depan gue lebih cerah," gitu. Kalian harus berani menolak dan kalian tinggalin teman-teman kalian. Bukan artian kalian gak temenan lagi, tapi kalian ya harus ada barrier-nya. Kalian harus bisa bedain yang mana yang kalian harus fokusin, ya untuk masa depan, ya atau bisa dibilang gini, kerjaan dan juga pertemanan tuh harus dipisah, gitu. Dan selanjutnya kalian harus ngapain? Kalian harus cari temen ya, atau mungkin partner atau apapun itu yang benar-benar sederajat ya. Maksud gue sederajat tuh apa? Berarti yang benar-benar sama tujuannya, visi misinya sama. Kalian pengen belajar trading, kalian harus cari teman-teman yang pengen trading juga gitu, yang punya ambisi dan juga ya visi misi yang sama dengan kalian. Karena kalau misalnya kalian barengan, kalian itu akan jalan lebih jauh walaupun lebih slow biasanya. Kalian harusnya pernah dengar quote seperti ini, kalau misalnya kalian jalan sendirian, kalian mungkin akan lebih cepat jalannya, tapi kalian tuh nggak bakal bertahan lama jalannya. Tapi kalau misalnya kalian barengan, kalian punya temen yang saling mendukung satu sama lain, satu circle gak usah banyak-banyak, 5 orang lah. Ya 5 orang ini bener-bener hobi trading lah. Mereka belajar trading, put dedication lah, semuanya itu ke trading gitu. Itu kalian akan maju ya lebih pelan mungkin, tapi lebih konsisten, tapi lebih jauh gitu ya. Jadi gue pengen kalian komitmen juga ke diri kalian sendiri. Kalian tuh harus stop nongkrong juga sama teman-teman yang gak berguna ya. Yang mungkin setiap nongkrong cuman bahas cewek atau mungkin bahas tentang apapun itu yang game lah atau apapun itu yang menurut kalian gak guna gitu. Kalau misalnya kalian nongkrong dengan orang yang benar-benar pengen berkembang, bahas tentang uang, bahasa tentang trading, bahasa tentang apapun lah, yang nggak usah yang sampai se-expert apapun itu, tapi yang penting saling membangun gitu. Kalau misalnya cuma buat gosip-gosip doang itu mending skip aja, itu menu-menuhin otak kalian, itu nggak penting. Kalian juga harusnya udah pernah denger ya quote seperti ini, kalau misalnya kalian nih bukan perokok ya, tapi kalian tuh temenan sama 5 temen ini, teman kalian nih semuanya ngerokok, kalian itu akan menjadi perokok yang keenam gitu. Sama aja ya, kalau misalnya kalian dari orang biasa aja, ya ini kalian sendiri, tapi 5 teman kalian ya, circle dekat kalian ini orang kaya semua. Atau orang yang mindset-nya tuh maju, yang pengen berkembang, kalian tuh pasti jadi orang kaya juga, bakal jadi orang kaya yang keenam gitu. Jadi kalian harus pilih circle kalian yang terdekat tuh apa, bukan berarti teman-teman kalian yang sebelumnya tuh benar-benar ditinggalkan sepenuhnya, temenan it's okay, tapi kalian harus tahu batasnya gitu. Setelah kalian udah ninggalin teman-teman kalian yang menurut kalian tuh menghambat ya, dan setelah kalian nemuin circle kalian juga ya, kalian balik lagi ke prinsip pertama tadi, all in untuk kerja, all in untuk belajar, apapun itu, bidang apapun itu. Gak usah tentang kripto doang, mau apapun itu bebas. Nah ini poin yang paling penting menurut gue ya. Poin yang ketiga, itu kalian harus cari perhatian. Dan sekali lagi, cari perhatian yang gue maksud bukan kalian caper ke orang-orang gitu ya, bukan ya. Bukan dalam konteks negatif. Cari perhatian yang gue maksud, itu apa? Kalian bikin personal branding. Kalian bikin konten lah, kalian mulai bikin konten. Karena gini, kalau misalnya contoh, kalian tuh punya skill ya, skill desain yang sangat-sangat bagus, tapi orang gak tahu skill kalian, ya atau orang nggak tahu kalian, bahkan orang itu nggak tahu kalau kalian tuh ada di dunia ini, itu nggak ada gunanya gitu. Karena skill desain ini bisa di-monetize bisa gue bilang, salah satunya dari sosmed gitu kan. Kalau kalian ya terus make personal branding kalian, kalian terus post aja, kalian kalian post aja mungkin nggak usah tampil muka juga nggak apa-apa awal-awal gitu. Kalian post dulu ya desain kalian, ya, gimana cara kalian editnya, ya, dan lain-lain tuh orang mungkin akan impress gitu. Dan akhirnya setelah orang-orang udah mulai impress, kalian tunjukin muka kalian, biar orang tahu, "Oh ternyata orang ini yang jago ya." Nanti siapa tahu direkrut sama perusahaan besar kan no one knows. Di saat udah direkrut sama perusahaan besar, kalian bisa networking lebih banyak lagi. Circle kalian makin luas, tapi makin berkualitas juga. Jadi kalau misalnya kalian tanya ya, gimana cara gua itu bisa networking sama orang-orang lain? Gimana cara gua bisa kenal sama Timothy? Sama yang lain itu, gimana cara gua kenalnya? Ya karena gua punya personal branding, karena gua muncul di sosial media. Kalau misalnya gue gak muncul, nggak ada orang yang tahu kalau gue hidup di dunia ini. Jadi kalian harus mulai cari perhatian, ya, cari attention di sosial media. Ini langsung gue jawab ya. Ini gue yakin kalian pasti ada yang nanya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman gue ini ngejek gue, atau maki-maki gue, atau ngeledek gue lah gitu. Di saat gue mulai bikin konten, itu kayak gimana cara ngatasinnya gitu ya. Kalian gak usah dengerin. Karena di saat gue awal bikin konten, gue juga diketawain gitu. Bahkan ya, konten gue itu di-play terus di dalam kelas gitu pas gue masih sekolah kan. Gue mulai bikin konten tuh pas gue masih SMA kelas 3 atau kelas 2 kelas 2 ya. Itu di-play di depan kelas gitu. Di full volume sama temen gue, HP-nya di-play gitu. Dengan ya nada bicara gue yang waktu itu masih kaku seperti itu. Dan apakah gue malu? Ya gue malu.
ya gue malu tapi ya udah. Ya tapi kalian harus mikir lagi, ya itu cuman teman-teman kalian, itu kan sekelompok kecil doang. Tapi yang kalian tuju, itu adalah sekelompok besar ya, atau audiens yang lebih besar. Gitu, dan bahkan ya teman-teman kalian juga nggak bisa atur hidup kalian. Teman-teman kalian itu nggak kasih kalian makan, jadi ngapain kalian pedulin mereka gitu. Kalian mending fokus aja, kalian bikin konten terus, ya mau dihina, mau diketawain, apapun itu ya udahlah biarin lah. Itu anggap aja itu kayak badut gitu loh ya, kasarnya seperti itu. Dan semua ketiga cara tadi, itu kuncinya cuma satu, kalian itu mau berkomitmen dan juga take action. Kalau kalian nonton video kayak gini, ya terus kalian bilang, "Oh terima kasih motivasinya ya, terima kasih motivasinya." Tapi kalian nggak take action sama sekali, kalian nggak berkomitmen pada diri kalian bahwa kalian itu akan mulai nih, atau take action atau mulai berdedikasi, mulai fokus itu nggak ada gunanya gitu. Tahun 2026 kalian akan sama seperti 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Kalian nggak akan berubah sama sekali. Dan gue juga ngerti ya, sebagian dari kalian mungkin bingung, gue pengen all in nih, pengen all in belajar, tapi sumbernya dari mana gitu. Nah ini salah satu alasannya kenapa gue bikin community Trade with Sender. Yang mana ya kalian bisa belajar juga di sana gitu. Dan yang poin kedua, tadi gue bilang, punya circle yang bisa saling mendukung, yang punya visi misi yang sama. Itu gue bikin juga komunitasnya. Kenapa? Karena gue yakin komunitas ini sangat penting. Tanpa komunitas mungkin kalian bisa berjalan sendiri, tapi gak jauh. Kalau misalnya kalian bisa berjalan bersama, itu jauh lebih jauh gitu tujuannya. Kalian bisa stay lebih lama gitu. Dan balik lagi ya pastinya kalian harus berkomitmen ya. Kalian mau belajar pun harus berkomitmen. Misal selama 1 tahun ya, kalian mau belajar di Trade with Center selama 1 tahun, kalian harus berkomitmen. Kalian komitmen pada diri kalian sendiri bahwa gua nih akan belajar, gua akan serius. Kalau misalnya gua nggak serius ya, mau gimana, hidup kalian nggak bakal berubah gitu. Dan gue sangat-sangat yakin ya, kalau misalnya kalian start atau mulai untuk berkomitmen pada diri kalian, gue yakin 2026 bakal beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Coba kalian bayangin ya, tahun-tahun sebelumnya ya, di saat kalian itu mulai terpuruk atau mungkin kalian sedih atau apapun itu ya, tersiksa atau apapun itu nggak bakal terjadi lagi 2026. Hanya karena kalian berkomitmen. Kalian berkomitmen pada diri kalian untuk belajar dan lain-lain. Seperti poin pertama yang tadi gue bilang all in kerja, all in belajar, all in analisa, dan lain-lain. Gue yakin ya 2026 bakal jadi titik balik hidup kalian. Jadi sebelum penutup ya, gue mau tanya dulu ke kalian ya. Kalau kalian gak mau take action sekarang, jadi mau sampai kapan ya hidup kalian seperti ini aja gak ada perubahan kalau kalian tuh gak berkomitmen dan gak take action sekarang gitu. Coba kalian tulis ya di kolom komentar ya.